Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan surukan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Indonesia, dan kita memasuki fasal tentang syarat sah puasa, syurutu sihhatis shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, bermula ini itu sebuah fasal. Syurutu sihhatihi, bermula beberapa syarat sahnya puasa. Itu arba'atu asya'a, dan 4 beberapa macam. Supaya puasa kita sah harus memenuhi 4 ini. Rupanya 4 apa saja? Islamun, yang pertama harus Islam. Kalau tidak Islam maka tidak sah puasanya. Wa aqlun, dan yang kedua berakal. Kalau tidak berakal berarti tidak sah puasanya. Wa naqoun, dan harus suci atau bersih. An-nahwi haidin, dari semisal haid. Wa an-nahwi haidin, dari semisal haid. Kalau orang haid puasa tidak akan sah. Wa ilmun, dan yang keempat harus mengetahui bikaunil waktu, dengan adanya waktu itu qabilan, bisa menerima li shaumi, untuk berpuasa. Harus tahu kalau hari ini boleh dilaksanakan untuk puasa. Ini baik puasa fardu atau puasa sunnah ya. Jadi ada hari-hari yang tidak boleh puasa, seperti hari raya, hari tasyrik, itu kan tidak boleh puasa. Nah, dia harus tahu kalau hari ini boleh dilaksanakan puasa. Kita lanjut di fasal syurutu wujubis shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, bermula ini itu sebuah fasal. Syurutu wujubihi, bermula beberapa syarat wajibnya puasa. Syarat wajib. Jadi ketika memenuhi syarat ini, dia wajib melaksanakan puasa. Itu khamsatu asya'a, ada 5 beberapa macam. Rupanya 5 apa saja? Islamun, yang pertama Islam. Kalau Islam berarti wajib puasa. Wa taklifun, dan yang kedua sudah terbebani hukum agama, sudah tertaklif, yaitu orang balik yang berakal. Islam balik berakal, itu namanya taklif. Kalau sudah balik berakal, maka sudah kewajiban puasa kalau menjumpai bulan Ramadan. Wa itaqatun, dan yang ketiga kuat puasa ya, kuat. Kalau tidak kuat ya tidak wajib. Misalkan seperti orang tua yang sudah tua renta, tidak mampu puasa, kalau mau puasa bisa berbahaya, bisa sampai sakit meninggal mungkin. Maka dia sudah tidak wajib puasa, tapi diganti dengan fidyah, diganti 1 mud ya, 1 hari 1 mud. Dia boleh tidak puasa karena memang sudah tidak kuat. Wasihatun, dan yang keempat sehat ya. Kalau sehat wajib puasa, kalau sakit boleh tidak puasa tapi wajib diqodho ya. Sakit boleh tidak puasa tapi wajib diqodho. Wa itaqatun, dan yang kelima mukim. Wa iqamatun, dan yang kelima mukim atau bukan musafir. Kalau musafir boleh tidak puasa tapi wajib diqodho. Kalau mukim artinya bertengah tinggal, tidak berpergian, tidak dalam perjalanan, itu wajib melaksanakan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di arkanus shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, bermula ini itu sebuah fasal. Arkanuha, bermula beberapa rukunnya puasa. Itu salah satu asya'a, ada 3 beberapa macam. Ini berarti rukun, berarti sesuatu yang dilakukan ketika puasa kita ingin sah. Rukun ya, sesuatu yang dilakukan ketika berpuasa. Apa saja rukunnya puasa? Itu niatun, yang pertama harus niat lailan, pada malam hari. Contoh niatnya ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadihis sanati fardhulillahi ta'ala, salah satunya. Atau boleh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihis sanata lillahi ta'ala, fardhulillahi ta'ala. Itu salah satu niatnya. Dan niatnya harus malam hari. Berarti niat malam hari, lailan itu kan malam hari. Berarti niatnya itu selepas maghrib sampai sebelum subuh, itu malam. Kalau niatnya siang nggak boleh. Masih siang buat saya mau niat puasa buat besok, nggak boleh. Niatnya harus tabyid, harus menginapkan pada malam hari. Berarti habis maghrib itu boleh niat sampai sebelum subuh, masih boleh niat. Yang penting niatnya pada malam hari. Likulli yaumin, pada setiap malam ya. Kalau setiap malam harus niat.
Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu niat sekali di awal boleh untuk 1 bulan penuh ya. Nah, kita disunahkan pada malam pertama niat untuk 1 bulan penuh. Jadi nanti kalau ternyata tertinggal atau di tengah-tengah kita lupa niat, nanti kita taklid kepada Imam Malik ya. Istilahnya kita berpindah taklid kepada Imam Malik ketika kita nanti lupa. Yang penting malam pertama itu kita pernah niat untuk 1 bulan, itu masih boleh. Watarku muftirin, dan yang kedua, rukun yang kedua harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Zakiron, halnya ingat, mukhtaron, halnya tidak dipaksa atau permilih. Ghairu jahilin, tidak bodoh, sifatnya jahil, makzurin, yang dibenarkan agama. Ada bodoh yang dibenarkan agama, ada. Yang kedua, fardu atau rukun yang kedua ini, dia harus meninggalkan setiap sesuatu yang membatalkan puasa, harus dihindari semuanya yang membatalkan puasa. Dan menghindarinya itu dengan dasar ingat ya. Kalau tidak ingat, tiba-tiba makan, padahal makan bisa membatalkan puasa, maka tidak apa-apa, karena tidak ingat. Atau lupa ya, makan lupa sampai kenyang, tidak apa-apa, tidak batal. Tapi kalau ingat, kalau dia ingat padahal puasa kok makan, maka batal. Terus dia tidak dipaksa, berarti kalau misalkan dia makan karena dipaksa, kalau nggak makan saya bunuh misalkan ya, itu makan, tidak batal. Terus dia tidak bodoh yang dibenarkan agama atau bodoh yang dimaklumi. Misalkan dia jauh dari ulama, di pedalaman, tidak ada kiai, tidak ada ustadz yang memberitahu bahwa makan itu bisa membatalkan puasa ya, dia makan aja karena tidak ada yang memberitahu kalau makan membatalkan puasa, ya dia makannya tidak membatalkan. Tapi ketidaktahunya dia, memang dia tidak bisa mendapatkan informasi, atau tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada ustadz yang bisa dia tanyai apa saja yang membatalkan puasa misalkan. Tapi kalau dia sebenarnya banyak ulama dekat, tidak mau bertanya, itu ya dia bodoh tapi yang tidak dimaafkan, bodoh yang tidak bisa diampuni. Dekat ulama, dekat kiai, dekat ustadz, tapi dia tidak mau bertanya, atau bahkan ada pengajian nggak mau mendekat, itu kan bodoh yang tidak bisa dimaklumi. Kalau baru masuk Islam tapi jauh dari ulama, jadi ustadz, tidak misalkan mau ada pengajian tapi jaraknya bisa berjam-jam, sulit dan tidak punya uang untuk ke sana, itu berarti dia bodoh tapi dia dimaklumi karena ketidakmampuannya dia untuk menggapai pengetahuan itu. Tapi kalau dia mampu menggapai, sebenarnya dekat, pengajian dekat, ustadz dekat, kiai dekat, tidak mau bertanya, tidak mau mendekat, itu ya bodoh yang tidak bisa dimaklumi. Wasoimun, dan yang ketiga harus melaksanakan puasa. Ini 3 rukun puasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di sorokan yang selanjutnya, di fasal yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.